terima kasih Mas Didi. Paparan yang sangat komprehensif dan dari awal sampai akhir itu jelas sekali bahwa memori kolektif ini menjadi sesuatu yang penting. Di mana tadi terakhir bisa menjadi edutainment, bersinergi dengan pemanfaatan, dan dapat menjembatani bagaimana memori kolektif, identitas, atau sesuatu yang ada di masa lalu eksis di masa kini. Baik, selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab, dan untuk termin pertama saya buka tiga pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk mengangkat jarinya atau melambaikan tangannya. Silakan. Ya, Ibu Sondang. Silakan Ibu. Kedengaran nggak ya? Ya Bu. Kedengaran suara saya? Silakan. Kedengaran. Kedengaran Bu. Silakan Ibu. Ya Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya, dan saya juga berterima kasih kepada BPCB yang sudah mempersiapkan begitu baik acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Pertanyaan saya yang pertama adalah acara ini sangat menarik ya, karena untuk yang bertema tentang memori kolektif masyarakat Muara Jambi mengatasi wabah penyakit menular. Nah, kalau dihubungkan dengan sekarang, di mana kita mengalami pandemi COVID, ini hal yang penting kita lihat adalah bahwa suatu penyakit menular itu sangat ditakuti oleh masyarakat. Dan penanganannya adalah karantina. Dan itu juga salah satu penyakit yang menular juga pernah terjadi pada masa lalu di kawasan Muara Jambi. Nah, bagaimana dengan acara tari topeng ini sebenarnya adalah awalnya saya melihat orang-orang yang perlu diasingkan di hutan, tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat, tetapi ada jalan untuk mereka bertemu dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, ini yang sangat penting bagi kita lihat pada zaman sekarang ini, bahwa kita jangan terlalu takut dan menghindar dari penyakit menular, tetapi tetap ada komunikasi dengan masyarakat dan berpikir positif. Nah, pertanyaan kepada narasumber adalah, apakah Bapak juga pernah menggali pengobatan tradisional pernah ada di kawasan Muara Jambi? Selain seperti ini penanganannya penyakit kusta ini dengan karantina, apakah ada juga pengobatan tradisional yang dilakukan masyarakat pada masa lalu di kawasan Muara Jambi? Pertanyaan yang kedua untuk Pak Didi adalah, metode SWOT ini baik sekali ya untuk pengembangan cagar budaya. Nah, saya sangat mendukung sekali kalau seandainya adanya pagelaran tari topeng ini terus dipertontonkan kepada pengunjung yang datang di kawasan Muara Jambi, dan juga memberikan edukasi kepada para pengunjung makna daripada tari topeng tersebut. Terima kasih. Baiklah, langsung saja yang pertanyaan pertama mungkin akan dijawab oleh Bang Borju, dan pertanyaan kedua kepada Mas Didi.
Silahkan Bang Borju untuk menanggapi. Oke, terima kasih Ibu Sondang. Untuk tari topeng memang betul yang disebut Ibu tadi bahwa ada berbagai cara untuk tetap berhubungan walaupun yang satu terkena wabah kusta. Ini pesan yang sangat menarik, sama seperti pemakaian masker ya pada masa sekarang. Dan untuk tanaman obat, memang banyak jenis tanaman obat di Muara Jambi, dan teman-teman di Muara Jambi pun ada yang spesifik untuk meneliti tanaman obat. Dengan dia membuat temanya itu ini tanah datuk gitu ya. Dan di seputar mengenai tanaman obat ini di penyakit kulit ya. Penyakit kulit yang sering dipakai di tengah masyarakat, misalkan dengan menggunakan dedaunan gitu. Dan mengenai kusta, banyak kabar-kabar yang saya dengarkan bahwa orang yang terkena kusta ini mengkonsumsi ini jenis-jenis kalau secara medis ini tidak masuk gitu. Misalkan tokek ya, terus jenis cicak gitu kan, makanan-makanan yang mungkin di daerah lain pun sering melakukan itu. Kalau informasi baru sebatas itu, Mas Wahyu dan Ibu Sondang. Oke. Ya, demikian tanggapan dari Bang Borju. Selanjutnya mungkin langsung kepada Mas Didi untuk menanggapi pertanyaan yang kedua. Silakan Mas Didi. Mas Didi? Ya, Mas Didi? Ya, apakah suaranya kedengaran? Oke, sip. Sudah. Oke, silakan Mas Didi. Ya, terima kasih moderator Mas Wahyu, dan terima kasih pertanyaan Kak Sondang. Ya memang Kak, ya memang ini suatu hal yang perlu ya. Karena mengingat banyak dari tradisi kita yang sifatnya baik itu hilang, mungkin karena modernisasi ya. Sebenarnya dari tari topeng dan ataupun hal-hal lain yang mengingatkan kita bagaimana berperilaku dan berkehidupan sehat itu sudah banyak diajarkan. Misalnya di pemukiman Melayu misalnya, atau di wilayah lain, itu kalau di depan rumah itu kalau orang mau masuk ke rumah itu pasti dia cuci tangan dan cuci kaki dulu tuh, karena biasa ada guci-guci besar itu ditaruh di dekat tangga. Itu kan suatu tradisi yang sebenarnya hari ini sudah kita tidak temukan lagi tuh. Jadi itu mengajarkan kita kembali nih, wabah COVID mengajarkan kita kembali bagaimana kita harus selalu mencuci tangan gitu. Mau masuk Alfamart aja kita cuci tangan. Mau kemana cuci tangan. Mulai bisa cuci tangan tuh bisa 20 kali sehari gitu. Nah, yang kedua misalnya kebersihan lingkungan. Di dalam tari topeng ini juga mengajarkan hal itu, bagaimana ada ijuk yang dibawa dalam atributnya. Ya, kebersihan lingkungan ini sangat penting. Ya, sehingga apa yang namanya wabah bakteri ya itu tidak menular atau tidak menjangkiti penyakit gitu. Kemudian sanitasi atau drainase. Nah, di mana ini juga sebagai masalah di hari ini di masyarakat modern urban kita, bagaimana sungai itu sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya gitu. Sehingga ini penting untuk memperbaiki lagi konsep dan pemikiran kita terhadap aliran drainase ataupun sanitasi yang baik di masyarakat kita. Nah, nanti dengan adanya pertunjukan tari topeng ataupun tari COVID yang akan selalu dipagelarkan di wilayah Muara Jambi, harapannya generasi muda sekarang ini dan generasi selanjutnya itu akan ingat tradisi-tradisi itu gitu. Sehingga kita pakai terus gitu. Sehingga itu kemudian nanti membawa kebaikan untuk kita semua ke depan. Mungkin itu Mas Wahyu, terima kasih. Oke, baik. Demikian tanggapan dari Mas Didi. Gimana Ibu Sondang? Ya, terima kasih. Oke, baik. Saya akan menyelipkan satu pertanyaan dan mungkin akan dijawab oleh Bang Borju ya. Ini masih terkait dengan obat-obatan tadi. Jadi dari BPNB Bali ini menanyakan apakah kalau misalnya tanaman labu sebagai bahan baku, bahan utama untuk pembuatan topeng itu apakah sudah diperhatikan untuk
kelestariannya. Karena kalau misalnya Iya. tanaman itu sudah nggak ada, kan nggak bisa bikin topeng lagi. Silakan ditanggapi Bang Borju. Oke. Kalau untuk apa dari jenis tanaman ini, karena di Muara Jambi kita ada seorang teman, dia petani, bapak itu seorang petani, dan wujud dari kecintaannya terhadap kesenian topeng, usianya sekitar 40 ya, udah punya anak 3. Nah, beliau yang hebatnya setiap 1 tahun sekali beliau menanam labu tersebut. Selain untuk sayurnya dan sisa yang lainnya, dia persiapkan untuk topeng yang 1 tahun sekali itu. Ini sudah masuk 4 tahun belakang ini mensupport labu kita dari bapak itu. Nama bapak itu Bujang Tahir ya, kalau ke Muara Jambi. Ya. Dan untuk menanamnya, kita masih mau menggarap untuk tempat pembibitan sebenarnya. Karena ini sangat gampang ditanam dan harus menggunakan ini pot. Karena di Muara Jambi ini sangat rentan dengan 1 tahun itu musim banjir. Mungkin pembibitan, Mas Wahyu. Bakal kita coba. Oke. Baik. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, selanjutnya saya akan buka lagi pertanyaan kedua. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya atau ya. Ya. Oke, silakan Pak Iwan dari Sangiran. Silakan, Pak. Tadi saya sudah menuliskan di situ. Iya. Mohon izin untuk bertanya kepada Pak Ignatius tentang undang-undang tadi terkait bagaimana kita mengimplementasikan undang-undang pemajuan kebudayaan yang nomor 5 tahun 2017 pada cagar budaya, di mana posisi aspek pembinaan pada pelestarian cagar budaya, mengingat pelaku budaya pada cagar budaya itu sudah tidak dapat ditemui lagi. Kita sudah kehilangan konteks gitu ya dengan pelakunya yang cagar budaya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Iwan. Baik, langsung saja kepada Pak Ignatius Suwarno untuk memberikan tanggapannya. Silakan, Pak. Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Iwan. Dalam konteks seperti ini, ada ya suara saya jawab ya? Ya, silakan, Pak. Dalam konteks seperti ini, sebenarnya tadi saya bicaranya tentang pengembangan ya. Pelestarian ada 3, yaitu pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Nah, ini menyangkut ke pengembangan. Nah, di dalam pengembangan itu seperti biasa, tidak langsung dicagar budayanya atau orang-orangnya, tapi dalam lingkungannya. Lingkungan cagar budaya itu, kawasan itu dikembangkan sehingga mempunyai fungsi dari pada semua orang, termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang ini kita sangat prihatin bahwa cagar budaya yang sudah menjadi destinasi wisata, itu masyarakat sekitarnya cuman sebagai penonton. Dan lebih menyakitkan lagi, ada beberapa hal, Pak, bahwa masyarakat asli yang dulunya tinggal di sekitarnya justru dipindahkan. Dia nggak bisa ikut menikmati wilayah kawasan itu sendiri. Makanya di Muara Jambi sendiri saya juga sering ngobrol atau sering diskusi pada masyarakat di Muara Jambi. Saya tidak pengen bahwa masyarakat Muara Jambi itu nanti menjadi tamu di daerahnya sendiri. Kita sebenarnya sudah mulai mempersiapkan dari tahun berapa ya dulu, agar
masyarakat Muara Jambi siap dulu. Ya, termasuk tentunya siapnya dengan skill dan unsur-unsur pemajuan kebudayaan. Dulu kita pernah membawa komunitas Muara Jambi sampai studi banding ke Jawa, melihat produk-produk yang diproduksi untuk mendukung pariwisata di komplek percandian itu. Sehingga program-program pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 5, pemajuan kebudayaan dengan dasar beberapa unsur kebudayaan itu bisa dikembangkan lagi dan dilestarikan. Misalnya, terkait itu juga Muara Jambi itu sekarang sudah ditetapkan ya oleh sebagai desa wisata. Nah, desa wisata itu apa tujuannya? Ya untuk menunjang pengembangan kawasan Muara Jambi. Jadi masyarakatnya tidak harus mengukir candi lagi dong. Masyarakat bisa mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan tradisi-tradisi yang ada guna menuju pemajuan kebudayaan nasional. Saya kira dari itu mungkin nanti kalau ada diskusi lagi bisa tambah lagi. Di sini saya juga justru berharap Pak Iwan ya, saya ingin masukan-masukan dari para stakeholder. Bagaimana kita tuh bareng-bareng kita menghidupkan, melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di Muara Jambi, masyarakat sekarang ya, tradisi Muara Jambi, sehingga budaya itu akan mengangkat situs dan budaya itu dapat menghidupi masyarakat itu sendiri. Itu yang sangat penting. Memang sekarang agak susah ya, tapi kalau kita niat, kita programkan, kita pantau terus tahap-tahapan, itu pasti bisa. Dan akhirnya bukan hanya masyarakat itu justru akan masyarakat di sekitar merasa memiliki dan ikut melestarikan cagar budaya itu sendiri. Karena merasa bahwa oh adanya cagar budaya itu ternyata mendukung perekonomian rakyat. Kan seperti itu ya. Dalam jangka yang panjang ya. Kalau mungkin hanya dalam jangka pendek, jualan di sekitar situs, ambil ini situs, itu dalam jangka pendek. Tapi saya pengen yang lebih panjang lagi. Sehingga mereka merasakan, oh ini penting untuk masyarakat. Sehingga mereka akhirnya ikut memelihara, dan masyarakat bisa terhidupi dengan hasil budaya mereka atau tradisi yang ada seperti daerah tujuan wisata atau desa wisata. Terima kasih Pak Iwan. Mas Ayu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Gimana Pak Iwan? Sudah cukup? Sudah. Baik. Ya, terima kasih Pak Iwan. Dan mumpung masih dengan Pak Ignatius Suharno, terkait dengan jangka panjang dan jangka pendek, ini ada satu pertanyaan yang sudah dituliskan dalam chat di Zoom ini. Apa strategi yang dirancang pemerintah untuk mengatasi membludaknya pengunjung di Muara Jambi setelah COVID-19 ini, dikaitkan dengan pelestarian candi di Muara Jambi? Silakan Pak Ignatius Suharno. Antisipasinya. Ini pertanyaan dari Bapak Anderson Stefanus Torus. Kan Pak? Oke, terima kasih. Gimana mengantisipasi tentang membludaknya pengunjung ya? Pasca itu. Ya, tentunya kita juga di sana nanti juga punya strategi-strategi untuk mengantisipasi itu. Terkait dengan pembludakan pengunjung, kita biasa melakukan atau biasa mengantisipasi
seperti halnya kalau liburan-liburan, Lebaran, itu kita biasa mengantisipasi itu, sehingga kita tidak akan kaget nanti, tidak ada bingung. Gitu loh. Kita selalu bekerja sama dengan Pemda, Budpar, komunitas, masyarakat, kepolisian, Satpol PP, PU, itu udah biasa kita lakukan seperti itu. Jadi nggak ada masalah untuk pembludakan pengunjung pasca COVID. Saya kira itu kalau dari kita. Cuman yang oke. Ya, monggo, udah. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ignatius. Dan saya masih membuka pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan Pak, Ibu. Ya, dengan Mas Brilian. Ya, silahkan. Ya. Oke, silahkan. Halo, Mas. Dengar suara saya, Mas? Ya. Silakan, mau pertanyaan ditujukan kepada siapa? Pertanyaan tadi untuk Bang Borju. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Kenalkan, saya Brilian dari mahasiswa Arkeologi Universitas Jambi. Nah, jadi gini Bang, saya sempat juga baca artikel ataupun tulisan terkait tari topeng yang ada di Muara Jambi. Nah, saya baca di sana, selain untuk mencegah penyakit yang menular seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya juga membaca itu juga untuk mencegah penjajah pada zaman kolonial katanya. Nah, dan juga tarian topeng ini yang dari Abu ini sempat punah dalam tahun 90 sampai 2000-an. Yang ingin saya tanyakan Bang, di era sekarang, di era milenial seperti ini, yang sudah kita ketahui, tidak menutup kemungkinan dan tidak juga banyak kita lihat bahwa pemuda sangat menutup mata sekali terkait potensi-potensi budaya yang sudah ada sejak dahulu yang sudah kita usahakan untuk tetap berlangsung. Namun seperti yang saya baca di tulisan tadi, kita melihat pernah ini mati ataupun dalam jangka waktu yang dekat. Bagaimana upaya kita sebagai penggiat budaya ataupun orang yang ingin budaya ini agar berlangsung secara kontinu dan tidak akan mati sampai generasi-generasi berikutnya. Terima kasih, Mas Wahyu. Ya, silakan langsung aja Bang Borju untuk langsung menanggapi. Silakan. Oke, terima kasih Bung Brilian. Nah, untuk beberapa catatan dari penelitian kita di tahun 2009 mengenai fungsi tari topeng ini di luar dari sejarah atau cerita rakyat yang sempat beredar mengenai wabah kusta. Memang betul dari dua narasumber yang kita temui dan banyak juga yang masyarakat di Muara Jambi bercerita, di Muara Jambi sendiri ada sosok pada masa kolonial itu seorang raden, yaitu Raden Matahir. Nah, Raden Matahir ini merupakan pejuang Jambi. Dia juga orang terdekat dari Sultan Taha yang bergerilya sampai ke daerah hulu. Kalau di Kumpe, beliau dikenal dengan Singa Kumpe dan sempat menetap di Muara Jambi. Dan sampai sekarang bekas rumah, terus bagian sumur, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa diangkat menjadi heritage ya. Cerita masyarakat bahwa untuk pengusiran kolonial ini juga menggunakan topeng untuk penyamaran. Dan terus pada masa kolonial yang berikutnya di Keresidenan Belanda yang sekarang menjadi Bom Batu yang sudah ditutup oleh pusat perbelanjaan, terus
ada rumah gubernur yang di Ancolnya Jambi. Ini dahulu menjadi keresidenan Belanda dan juga sempat tari topeng ini dijadikan hiburan di waktu acara-acara tertentu di keresidenan Belanda tersebut. Karena zaman dahulu kolonial Belanda untuk mendatangkan hiburan-hiburan tradisi, dia mencari di pinggiran Sungai Batanghari, desa-desa yang ada di pinggiran Sungai Batanghari. Nah, itu mengenai fungsi topeng itu sendiri. Kalau untuk bagaimana supaya topeng ini terus lestari, yang jelas regenerasi sekarang topeng ini harus juga berkembang ya. Jadi dia karena seni budaya ini fleksibel, tapi tidak terputus dari makna dan benang merah yang bisa diambil dari tari topeng ini bisa aja dikemas yang sudah dilakukan teman-teman di Muara Jambi, dikemas lebih kekinian, terus mulai adanya penerapan atau dimasukkan ke dalam kurikulum di dalam dunia pendidikan. Kalau sekarang ada mulok yang buatan lokal, dan ini mudah-mudahan konsep ini bisa menyebar khususnya di Jambi, di Indonesia umumnya nanti. Oke, mungkin itu, Bung Brilan. Oke. Baik, oke. Terima kasih, Bang Borju. Dan bagaimana, Mas? Cukup. Sudah cukup? Terima kasih, Bang. Oke. Mas Wahyu, tadi ada yang ini ya, untuk hilangnya tarian topeng ini memang beredar di tahun 65. Di tahun 65, ini kesenian topeng ini juga dampak dari pergerakan politik di Indonesia ya. Karena ada beberapa kejadian-kejadian pada waktu itu. Oke, terima kasih atas tambahan informasinya. Dan selanjutnya saya akan menyisipkan salah satu pertanyaan yang juga menarik ini dari BPNB Sumbar ya, dengan Sylvia Devi. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana bentuk nyata sinergitas yang dapat dilakukan agar tari topeng bisa tetap eksis, terutama saat COVID-19 ini? Jadi ini saya membantu menjawab ya, karena saya juga dari BPCB Jambi. Yang sudah dilakukan adalah dukungan kita terhadap komunitas, itu pelibatan mereka sebagai jaring pengaman sosial, itu kita melakukan kerjasama untuk pembuatan video mengenai tari topeng ini agar nanti bisa dijadikan konten-konten yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi memang sudah ada, jadi upaya-upaya dari pemerintah khususnya BPCB Jambi untuk menggandeng komunitas agar ada jaring pengaman sosial di antara pemerintah dan komunitas. Baik, selanjutnya Pak Mulyarse ya, Pak Wayan Mulyarse tadi sudah ingin bertanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Dengar? Ya, baik sekali Pak, terdengar Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih mungkin pertama kepada Pak Is yang telah mengundang kami. Kemudian moderator, kemudian narasumber Pak Borju, Pak Arno, dan Mas Didi, ya teman baik saya ini, ketiga-tiganya. Saya mungkin dalam kesempatan yang baik ini langsung saja ingin mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh BPCB Jambi, itu terkait dengan topik yang diangkat pada siang hari ini. Mungkin yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman di BPCB Jambi, apakah sudah pernah ditelusuri terkait dengan wabah ini, itu khususnya yang berhubungan dengan TUSI kita, itu mungkin di relief atau mungkin di prasasti yang terkait dengan adanya wabah di Jambi. Nah, kemudian yang kedua, mungkin dari tradisi-tradisi selain mungkin kesenian, apakah ada di Jambi? Kalau kita lihat di Bali terkait dengan penanganan wabah
Itu sangat terlihat dari misalnya di kesenian seperti cerita Caronarang itu kan, termasuk juga banyak sekali yang termuat dalam lontar-lontar di Bali yang kita warisi sampai saat sekarang ini. Nah, saya ingin mungkin teman-teman di Jambi itu menelusuri apakah ada tradisi atau mungkin ada manuskrip yang terkait dengan wabah. Termasuk juga mungkin Mas Didi terkait dengan penanganan dari wabah yang dilakukan oleh penguasa waktu itu, ya, bagaimana strateginya penanganan wabah pada masa saat itu, termasuk sejauh mana masyarakat terlibat dalam penanganan wabah itu. Banyak sekian, terima kasih. Baik, mungkin ini kepada Pak Ignatius ini ya, pertanyaannya ya, selain kepada Mas Didi nanti di pertanyaan nomor 3. Silakan Pak Ignatius Suharno, Pak. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Pak Mulyarso terkait dengan diskusi kita. Itu memang khususnya di Muara Jambi sangat minim data-data prasasti. Dan reliefnya pun di Muara Jambi itu tidak ada. Nah, kemudian terkait prasasti yang ditemukan, sebagian besar masih berupa kutukan yang akan melawan kerajaan Sriwijaya, Raja Sriwijaya. Sehingga terkait dengan penanganan wabah ini memang belum kita temukan. Cuman sekarang ini memang kita telah mulai meneliti atau melihat prasasti-prasasti yang dari lempengan timah ya. Lempengan timah memang banyak sekali kita temukan, tapi itu juga belum bisa menggambarkan adanya penyakit atau cara pengobatannya. Di situ masih menuliskan tentang jabatan struktural. Biasanya kalau prasasti pendek yang ada di timah itu tentang jabatan struktural yang kelasnya kalau sekarang semacam kepala desanya atau camatnya seperti itu. Beberapa waktu kemarin pun kita coba mengungkap prasasti pendek yang walaupun hanya dari kepingan-kepingan, ternyata itu pun juga isinya tentang mantra terkait doa-doa Buddha, sehingga kita memang agak mengalami kesulitan. Selain itu, Muara Jambi memang beda dengan Bali, Pak Mulya. Kalau di Bali itu kan budaya itu berkelanjutan dari Hindu, terus Hindu awal dulu ya, sampai sekarang itu masih masyarakatnya berkelanjutan. Tapi kalau di Muara Jambi pada khususnya itu mengalami putus waktu itu dari budaya Hindu Buddha, kemudian putus, kemudian muncul budaya Islam, sehingga data-data yang ada agak susah untuk diterapkan di situ. Apalagi yang sifatnya kayak kitab-kitab kayak lontar di Bali itu di sini nggak ada. Yang bisa ditemukan di sini misalnya cuman tulisannya juga tulisan Incung yang berkembang pada masa-masa Islam. Itu pun ditemukan di sekitar kabupaten-kabupaten Provinsi Jambi, misalnya di Kerinci atau di mana itu mas seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mulyarso. Semoga kedepannya kita juga bisa seperti di Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Ignatius Suharno.
Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada Mas Didi, silakan Mas Didi untuk menanggapi. Terima kasih. Ya. Halo, kedengaran suaranya Mas? Ya. Ya, terima Terdengar kasih dengan baik. moderator. Ya, terima kasih Pak Mulyarse. Ini guru saya, senior saya juga. Pernah menampung saya dulu waktu di Gorontalo. Selepas saya jadi sarjana arkeologi, nggak tahu mau kemana, saya ke Gorontalo dulu. Dan ada Pak Mul yang menampung. Terima kasih banyak Pak. Nah di sini Pak, ini coba saya akan menanggapi, termasuk juga sekaligus menanggapi Pak pertanyaan dari Bang Andi Irfan Sam ya, tentang bagaimana sih menghidupkan kembali memori kolektif gitu ya. Nah, karena banyak di tempat lain kan ada yang memori itu diingat, ada suatu peristiwa itu diingat, ataupun ada suatu peristiwa itu yang dilupakan gitu. Nah ini coba di dalam sketsa ini ada gambarannya bahwa di dalam bagaimana cara memori bekerja seperti yang disampaikan oleh dalam teori Maurice Halbach tadi tentang memori kolektif, itu ada environment ataupun lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa lingkungan alami ataupun lingkungan buatan, termasuk di dalamnya adalah manusia gitu. Nah, apabila keduanya itu tidak bersinergi, tidak seperti yang ada di bawahnya, misalnya ada proses mengingat, remembering atau talk atau practice, atau tidak ada suatu upaya-upaya tindakan yang berkelanjutan, maka itu akan terlupakan. Maka dia akan terlupakan. Nah, bagaimana supaya tidak terlupakan ya? Remembering, talk, and practice ini harus terus diupayakan. Nah, maka dalam beberapa kasus itu, seperti misalnya bagaimana kemudian masyarakat Jambi contohnya, yang sampai hari ini masih mengingat yang namanya si pahit lidah. Itu kalau kita tanya sampai ke Lahat juga orang pasti tahu si pahit lidah gitu. Memori itu bertahan sebegitu panjang gitu dengan adanya tadi dikaitkan dengan megalit tadi yang dikaitkan dengan folklore atau cerita si pahit lidah. Nah ini salah satu bentuk bagaimana proses dan cara mereka mengingat, dan ada upaya-upaya yang berkesinambungan untuk mengingat itu terus, baik itu dari tradisi lisan yang diceritakan secara turun-temurun. Nah dalam bentuk lain juga banyak sekali. Jadi bagaimana dengan COVID dan tari topeng gitu ya? Ya tadi memang dalam kasus yang saya sampaikan melalui kuesioner tadi memang masih banyak yang belum mengetahui tari topeng itu gitu dari hasil kuesioner itu. Itu mungkin permasalahannya di praktis atau pelaksanaannya ataupun talk atau proses mengingatnya atau proses berpikirnya gitu. Karena dalam pelaksanaan tari topeng ini kan masih tidak bersifat kontinuitas dalam suatu momen yang banyak ya. Dia hanya cenderungannya pada masa hari kedua Lebaran misalnya. Atau ada pesanan tertentu misalnya untuk tamu-tamu khusus. Sementara pada umumnya pengunjung di Muaro Jambi kan gitu, orang-orang awam yang datang menikmati situasi gitu. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan itu. Kemudian media juga tidak begitu banyak memberitakan ataupun mengulas tentang itu. Mungkin ada sekarang di beberapa media itu kan karena memang kondisi kita sedang wabah. Jadi sifatnya adalah semacam tren gitu. Karena trennya itu maka itu muncul kembali. Nah sebelumnya kan tidak seperti itu. Nah pertanyaannya bagaimana cara strateginya gitu. Strateginya untuk tetap menghidupkan kembali memori ini supaya tidak terlupakan dan menjadi edukasi ya tadi. Kalau di tempat lain misalnya bisa dibuatkan museum. Di tempat lain tuh museum itu kemudian membuat suatu masyarakat itu menyimpan memori kolektifnya di museum gitu. Bisa juga dibuat seperti itu. Atau museum itu kan tidak harus seperti gambaran kita ya, museum ada bangunan tertutup gitu. Ada juga konsep yang namanya open air museum ataupun museum terbuka. Nah itu bisa diterapkan di Muaro Jambi atau di tempat lain. Kemudian tari topeng itu ya dipentaskan secara terjadwal dan jangka panjang sehingga setiap pengunjung misalnya di hari Sabtu ada event-event itu ya pengunjung akan mengambil edukasi dari sana dan akan terus proses talk dan practice dan remembering itu akan terus berjalan sehingga memori ini tidak terlupakan tetapi akan diingat terus karena ada dua pilihan dalam persoalan peristiwa, mengingat ataupun melupakan. Itu sama seperti teori yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu juga hal itu berlaku gitu. Mungkin itu saja Mas Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya buat Pak Mulyarso, kemudian Bang Andi Irfan juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan Pak. Salam Pak. Ya, terima kasih atas tanggapannya Mas Didi.
Baik, masih ada waktu. Apakah ada yang masih mau bertanya? Silakan. Silakan. Ya, silakan dengan Pak Ashori ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashori dari Arkeologi Universitas Jambi. Ya, silakan. Di sini saya ingin bertanya sedikit saja, yaitu bagaimana penerapan di zaman dahulu kan kita sudah beberapa kali diserang oleh wabah penyakit. Contohnya yang dibilang oleh Pak Mukhtar Hadi tadi, di Muara Jambi ada beberapa ritual yang mereka lakukan. Nah, bagaimana penerapannya untuk membahas wabah penyakit yang terjadi sekarang ini berdasarkan dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Terima kasih. Ya, silakan Bang Borju mau menanggapi. Apa yang bisa kita ambil dari kesenian topeng? Yang pertama itu istilah ngutan yang saya sebutkan di awal tadi, physical distancing yang sudah diterapkan dari zaman dahulu. Terus bagaimana supaya yang terkena wabah penyakit ini bukan menjadi ancaman kepada orang lain sehingga orang lain takut atau menolak keberadaan orang yang terkena wabah kusta. Tapi bagaimana kita bersama untuk keluar dari permasalahan wabah tersebut. Dan inti yang bisa diambil dari kesenian topeng itu ya tetap memanusiakan manusia. Oke. Terima kasih atas tanggapannya dari Bang Borju dan penanya Mas Ashori. Baik, karena kita terdesak oleh waktu dan ini menjadi pertanyaan yang terakhir dan tanggapan yang terakhir. Sebelum nanti ada waktu untuk Pak Iskandar menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus menutup acara ini, saya ingin menyampaikan resume dari diskusi kita kali ini bahwa aktivitas budaya yang inspiratif ini dikembangkan dalam payung-payung regulasi dan diimplementasikan dalam pertimbangan perspektif akademis agar menjadi cagar budaya dan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang terbingkai dalam kerangka manajemen sumber daya budaya agar dapat lestari melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya secara terpadu sehingga dapat melestarikan memori kolektif, menjadikan identitas dan jati diri bagi masyarakat pendukungnya, serta memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan diri dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat baik di masa kini maupun di masa mendatang. Itu kiranya simpulan yang atau resume yang bisa kita petik dari diskusi kita yang sangat menarik hari ini. Baik, selanjutnya waktu saya persilakan kepada Bapak Iskandar Mulia Siregar untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus menutup acara ini. Terima Waktu kasih, dan tempat Pak. silakan. Terima kasih, Mas Yayu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya mau mengucapkan terima kasih nih kepada baik. Ini dari awal sampai akhir jadi tetap semua benar-benar ikut dan tertarik serta dari awal sampai akhir tetap ucapkan
kepada semuanya. Mungkin beberapa saya sebut, saya mention di sini ada Pak Bambang, Pak Jojo, walaupun kadang malu-malu menunjukkan wajahnya. Kemudian Pak Komang dari Bali. Palembang, Pak Dodi, Pak Iwan dari Sangiran, dan semuanya terima kasih atas peran sertanya pada ini merupakan diskusi daring pertama dari BPCB Jambi. Insya Allah pada tanggal 19 nanti juga akan ada lagi sekitar jam 10 ya, tanggal 19. Kita akan membahas mengenai tinggalan bawah air kebetulan di Bengkulu. Dan tentu ucapan terima kasih dan apresiasi kepada ketiga narasumber, ada Mas Mukhtar Hadi, Pak Borju, ada Pak Didi, ini juga ya teman, ya adik, ya rekan sejawat, ini Pak Didi, dan Pak Suharno, senior kami di BPCB Jambi. Dan kepada semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini nanti silakan mendaftar, kemudian kalau yang nanti ada tahu apanya dan hubungnya ada bisa dihubungi. Ini setelah ini kita juga akan lanjut lagi ke diskusi-diskusi berikutnya. Bapak Ibu, terima kasih pada teman-teman di BPCB Jambi yang sudah menyiapkan kegiatan ini, acara ini juga terima kasih, dan teman-teman dari instansi lain, semua dari Aceh, saya lihat ada dari BPNB Sumatera Barat, BPCB Aceh, Mas Irfan tadi ada. Kalau ada kegiatan seperti ini, kami juga dikasih tahu, diundang biar kami juga ikut saling meramaikan kita. Demikian, banyak kurangnya untuk pertama kali kegiatan kami ini, kami mohon maaf, terima kasih sekaligus mengakhiri kegiatan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sebelum kami dari panitia menutup acara ini, kami ingatkan kembali bahwa di tanggal 19 Mei, hari Selasa 2020, jamnya sama, di jam 9 pagi sampai jam 11 pagi, jam 11 siang, ada diskusi daring dari BPCB Jambi mengenai potensi dan strategi pengembangan cagar budaya bawah air di Provinsi Bengkulu. Silakan untuk mendaftar, dan terima kasih atas partisipasinya di dalam diskusi hari ini. Kami atas nama panitia penyelenggaraan diskusi daring dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ini yang masih ada yang penting juga, bahwa sertifikat dan materi nanti akan di-email. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Satu kali. Bapak sorry, bye-bye. Bye-bye, Bapak Mas Berlian. Mas Berlian. Jam? Aku ngerti, aku wingi kan diomongin. Aku wingi apa nih? Alhamdulillah pula di sini Jojo.